Salam Rahayu bersama saya Master Madi Bayu Gendeng dalam dunia gendeng. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas sebuah fenomena yang sering didengar di masyarakat atau sebuah legenda tentang ilmu pelet. Bagaimana, apa ilmu pelet itu, dan bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana prosesnya, serta bagaimana mengatasinya. Akan saya bahas di sini. Salam dunia gendeng. Jadi di sini saya jelaskan apa itu ilmu pelet. Kita harus ketahui bahwa ilmu pelet itu adalah semua ilmu yang dijalankan secara metafisika atau secara supranatural untuk mempengaruhi orang lain, terutama orang-orang yang dicintai daripada si pengguna ilmu pelet tersebut. Oh ya, apakah itu tergolong ilmu pengasih-asih? Benar. Ilmu pelet juga tergolong ilmu pengasih-asih. Namun, dalam hal ini agak sedikit berbeda. Karena apa? Karena ada unsur paksaan atau memaksa daripada rasa hati seseorang agar mencintai orang yang menjalankan ilmu pelet. Ilmu pelet digolongkan adalah ilmu kiri atau ilmu yang cenderung negatif. Kenapa? Karena di sana ada unsur paksaan, ada unsur ketidakikhlasan. Jadi, kalau seseorang itu sudah mencintai, tidak mungkin orang akan menggunakan ilmu pelet. Ilmu pelet terjadi adalah sifatnya semakin kuat bila terjadi penolakan daripada orang yang dicintai daripada pengguna ilmu pelet tersebut. Jadi, bagi Anda hati-hati. Bukan saja terkena bagi wanita, namun pelet itu juga bisa mengena daripada pria, dan begitu juga dalam persoalan bisnis. Persoalan bisnis juga bisa terkena. Kadang-kadang seseorang tuh berpikir bahwa ilmu pelet itu hanya mengena daripada hubungan cinta. Jangan salah. Apakah Anda pernah dalam berbisnis Anda tertipu? Di awalnya Anda tidak percaya dengan orang yang Anda ajak kerjasama. Di awalnya Anda ragu dengan orang yang Anda ajak berbisnis, namun tiba-tiba pada suatu saat Anda menjadi luluh dengan orang tersebut dan Anda mau bekerja sama bahkan sampai mengeluarkan dana cukup besar. Dan benar, ternyata feeling Anda yang pertama adalah feeling yang paling tepat. Itu artinya Anda kena pelet. Begitu juga ada wanita atau ada pria dalam tidurnya beberapa hari berturut-turut memimpikan seseorang yang sesungguhnya tidak pernah dia pikirkan. Memikirkan seseorang yang apalagi orang tersebut telah Anda tolak cintanya. Anda putuskan dia, tiba-tiba dalam beberapa hari ke depannya, dalam mimpi Anda memimpikan selalu dia. Bisa jadi itu adalah salah satu ciri-ciri Anda kena pelet. Selanjutnya, ketika Anda berjalan, ketika pada suatu tempat tiba-tiba Anda teringat kembali dengan dia, terus teringat dengan dia, padahal sesungguhnya tempat itu tidak ada kenangan. Ingat ya, tidak ada kenangan dengan dia. Beda kalau tempat itu adalah tempat kenangan dengan seseorang. Namun tidak ada kenangan dengan orang tersebut,
tiba-tiba Anda mengingat dia lagi. Sedangkan intinya Anda tidak pernah cinta dengan dia. Jangan samakan Anda mengatakan Anda kena pelet, namun ternyata Anda pernah menjalin cinta. Beda. Pelet bisa terjadi, ilmu ini bisa berjalan hanya terhadap orang yang tidak Anda cintai, orang yang sama sekali tidak membuat Anda tertarik, orang yang Anda anggap biasa-biasa saja. Ternyata Anda tidak bisa melupakan dia, Anda bisa selalu memimpikan dia, itu adalah salah satu ciri kena pelet. Selanjutnya, pada suatu saat ketika Anda berbicara dengan orang tersebut, tiba-tiba ada sesuatu yang bergetar di hati Anda. Ketika Anda berbicara dengan orang tersebut, bisa ada sesuatu yang susah Anda lupakan. Namun, sekali lagi, ada syarat-syaratnya seseorang itu kena pelet. Jadi, orang tersebut tidak menarik bagi Anda. Jangan salahkan kemudian baru ada orang menarik bagi Anda, orang ganteng, orang cantik, kemudian Anda merasa kena pelet, lalu Anda mengatakan kepada keluarga Anda, umpamanya Anda sudah berkeluarga, sudah mempunyai istri, punya suami, kemudian Anda katakan Anda punya kena pelet, padahal sesungguhnya Anda sendiri tertarik dengan orang tersebut. Beda. Ilmu pelet hanya bisa berjalan semakin dahsyat ketika terjadinya penolakan daripada sang korban. Semakin Anda menolak, maka semakin kuat ilmu pelet itu beraksi. Pertanyaannya, di manakah ilmu pelet itu didapatkan? Banyak ilmu pelet didapatkan, salah satunya adalah kepada penyedia jasa daripada ilmu pelet tersebut. Jadi ada penyedia jasa memang khusus, dia menyediakan ilmu pelet tersebut, lalu seseorang itu mendapatkannya entah dengan membeli atau hal lainnya. Namun ilmu pelet itu juga bisa didapatkan dari melakukan ritual-ritual di tempat-tempat tertentu dan melakukan perjanjian-perjanjian dengan energi-energi gaib, dengan makhluk-makhluk gaib agar bisa ilmu pelet itu berjalan. Ilmu pelet pada umumnya dijalankan dengan juga mempunyai atau melakukan mantra-mantra atau ritual-ritual khusus. Saya akan kupas apa saja sarana, apa saja yang diperlukan pelaku-pelaku dalam mempengaruhi korbannya. Bahan-bahan yang digunakan untuk memelet seseorang itu pada umumnya biasanya menggunakan foto daripada sang calon korban. Namun kalau foto saja tidak lengkap. Sang calon korban harus diketahui nama lengkapnya. Sang calon korban harus diketahui tanggal, bulan, tahun lahirnya. Kenapa? Dengan tanggal, bulan, tahun lahirnya seseorang itu akan diketahui daripada weton, daripada urip hari, urip dina. Karena dari urip dina itulah Anda bisa dipengaruhi, apalagi ketahuan bukunya apa. Karena apa? Dalam setiap buku itu ada dewa-dewa pelindungnya. Jadi hati-hati sekali ketika Anda memberitahu tanggal, bulan, tahun lahir Anda kepada seseorang. Apalagi sekarang itu harus kita ketahui foto kita bisa menyebar di mana-mana, ada di media sosial dan lain sebagainya. Selanjutnya,
Jangan sampai diketahui kedua nama orang tua Anda. Kedua nama orang tua Anda itu juga adalah cara yang paling sangat luar biasa ampuh untuk melancarkan ilmu pelet. Yang selanjutnya, untuk menjalankan ilmu pelet adalah dengan cara bersentuhan. Itu jauh lebih dahsyat lagi. Contohnya Anda sempat berjabatan tangan, Anda sempat bersentuhan atau hal lain. Itu juga ketika Anda bersentuhan dengan seseorang itu dalam waktu si pelaku itu tidak mencuci tangan, maka sentuhan itu bisa digunakan untuk media pelet. Yang selanjutnya, media pelet bisa dijalankan adalah dari bagian-bagian tubuh Anda. Contohnya, potongan rambut, kuku, kulit itu bisa dipakai sarana yang sangat ampuh untuk mempengaruhi Anda secara dahsyat. Lalu, sarana apa lagi yang digunakan pada umumnya adalah pakaian, baik pakaian luar atau pakaian dalam. Lebih dahsyatnya lagi bila digunakan itu menggunakan pakaian dalam. Jadi ada beberapa ilmu-ilmu itu yang menggunakan pakaian dalam seorang wanita atau seorang pria itu kalau sudah didoakan dengan mantra-mantra tertentu, hasilnya sangat dahsyat dan sangat susah disembuhkan. Yang selanjutnya adalah menjalankan ilmu tersebut. Pada umumnya si pelaku menggunakan beberapa teknik atau beberapa cara ya, atau beberapa cara. Ada juga ketika orang itu menghina si pelaku, meludah, nah itu lebih bahaya lagi. Air liur Anda bisa digunakan sebagai media untuk memelet Anda. Begitu juga telapak kaki. Bila ada seseorang yang berani menginjak seseorang yang tidak dicintainya, telapak kakinya itu bisa dipakai, didoakan untuk memelet orang tersebut. Dan bagaimana di luar konteks itu dalam menjalani ilmu pelet, pada umumnya si pelaku pelet ada juga dengan menggunakan asap rokok. Jadi kalau asap rokok itu mungkin ada ilmu, contohnya Arjuna Nangis, Semar Mesem, ya itu biasanya, atau Ajian Roro Mendut itu biasanya menggunakan asap rokok. Ya, itu menggunakan asap rokok, ya, menggunakan asap rokok. Saya tambahkan lagi beberapa teknik dalam mempengaruhi seseorang. Ada beberapa ilmu dia menggunakan asap rokok. Jadi sasaran yang ada di depan Anda atau di sekeliling Anda akan bisa dipengaruhi dengan asap rokok tersebut. Lalu ada juga dengan menggunakan bau-bauan. Jadi harum-haruman, siapa yang disasar itu kalau mencium daripada bau harum tersebut, orang itu akan kena. Sebuah daerah mengatakan, kayak di Bali dikatakan sebagai lengis colek. Jadi minyak yang sudah diuripang atau dipasok pati itu dicolek, kemudian dicolek kepada si korban. Sampai kapanpun si korban itu masih ada kena noda daripada minyak tersebut, bahkan tercium aromanya, dijamin si korban akan tetap kena daripada pengaruh pelet tersebut. Lalu ada juga pelet dengan menggunakan minuman. Jadi ada air, didoakan, kemudian dengan minuman, dengan air tersebut diberikan. Ada beberapa ilmu-ilmu yang digunakan. Contoh, kalau dia ilmunya adalah Semar Mesem, ya Arjuna Nangis, itu
bisa menggunakan rokok. Kalau zaman dulu menggunakan rokok klobot. Ajian pengasih Roro Mendut itu juga menggunakan rokok ya. Jadi rokok-rokok tersebut itu ada tekniknya, jadi agak sedikit dibasahkan kemudian diucapkan mantra. Itu bisa mempengaruhi daripada orang-orang sekelilingnya. Contoh, mempengaruhi korban, atau rokok tersebut dia bisa mempengaruhi ketika dalam rapat ya. Jadi salah satu saya akan sedikit potong mantranya. Ora nekuk titik-titik-titik, nekuk titik-titik-titik. Nah, itu ada. Dengan cara posisi lidah di mana sudah tuh mata ke tujuan si korban. Nah, ketika asap rokok tersebut sampai kepada si korban, digaransi si korban itu akan luluh. Tapi tergantung daripada jana atau daripada kekuatan metafisika atau supranatural si pelaku tersebut. Ada juga yang seperti yang saya katakan tadi, ada juga dia menggunakan kekuatan mantul ke bawah. Jadi menggunakan kekuatan ke ibu pertiwi kemudian naik. Itu salah satunya adalah dengan menggunakan yang namanya ilmu jaring sutra. Jaring sutra agak mirip dengan ilmu jala sutra, tetapi serananya agak sedikit berbeda. Tidak akan saya kupas di sini dengan tuntas, nanti ada pada episode berikutnya akan saya kupas apa bahan-bahan atau bagaimana teknik-teknik secara spesifiknya. Di sini ada lagi, yaitu menggunakan ajian Wijoyo Kusumo. Siapa-siapa saja orang yang gampang terkena ilmu pelet. Ilmu pelet paling gampang menyasar seseorang yang sering mengosongkan pikirannya, yang sering tidak fokus pada sesuatu. Ketika berbicara dengan si pelaku, dia blank pikirannya atau dia tidak fokus atau dia tidak konsentrasi atau kosong pikirannya, pada saat itu ilmu pelet itu gampang masuk. Yang selanjutnya, ilmu pelet gampang sekali mengena orang-orang yang imannya tidak kuat, yang jarang sembahyang, yang jarang berdoa, yang selalu melakukan hal-hal di luar daripada ajaran-ajaran agama. Orang tersebut gampang sekali kena ilmu pelet. Selanjutnya, ilmu pelet itu paling gampang menyasar seseorang yang entah sengaja atau tidak sengaja melakukan penghinaan, terutama yang sengaja. Melakukan penghinaan, semakin menghina seseorang tersebut kepada si pelaku ilmu pelet itu, maka semakin manjur ilmu pelet itu mengenai diri Anda. Contohnya, Anda mencaci maki, menghina fisiknya. Ingat, fisik seseorang, seburu atau apapun juga adalah ciptaan daripada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda sampai menghina fisiknya, Anda gampang sekali terkena pelet. Begitu juga sampai Anda sampai Anda meludahinya atau mengeluarkan kata-kata sangat kasar, menghina keluarganya, menghina orang tuanya, dijamin semakin keras ilmu pelet itu mengena Anda. Dan perlu Anda ketahui, ilmu pelet yang mengena Anda itu sangat susah sekali disembuhkan. Yang bisa menyembuhkan ya justru adalah si pelaku tersebut. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya bagaimana cara atau teknik pelet itu bekerja dan apa sarana-sarananya. Nah, sekarang ada lagi ilmu pelet
yang pernah saya dapatkan penjelasannya dari oknum oknum pelaku yang pernah melakukan itu dari daerah Nusa Tenggara Barat dan Timur ya, itu menggunakan boneka. Apalagi oknum ya, bukan berarti orang di sana seperti itu semua, tidak, itu oknum. Jadi setiap daerah pasti ada. Nah, itu menggunakan boneka. Boneka tersebut biasanya dipasang oleh foto. Nah, foto tersebut biasanya itu didapatkan dari media sosial, ditaruh foto tersebut di media sosial, kemudian pelaku itu mendapatkan rambut daripada si klien. Nah, itu yang digunakan. Nah, ini bahaya sekali. Dan ada beberapa teknik yang tidak bisa saya jelaskan. Ini dimantrai, diritualkan. Makanya sekali lagi saya katakan hati-hati sekali. Yang penting itu adalah nama ibu kandung. Ibu kandung itu jangan sampai ketahuan. Apalagi mendapatkan baju. Jadi kalau Anda umpamanya tinggal di sebuah daerah yang ramai, entah itu kos-kosan atau apartemen atau yang lainnya, hati-hati sekali menjemur baju, terutama pakaian dalam. Itu hati-hati, paling gampang menyerang seseorang dengan menggunakan pakaian dalam tersebut. Ya. Bahan-bahan yang digunakan untuk memelet seseorang itu pada umumnya biasanya menggunakan foto daripada sang calon korban. Namun kalau foto saja tidak lengkap. Sang calon korban harus diketahui nama lengkapnya. Sang calon korban harus diketahui tanggal, bulan, tahun lahirnya. Kenapa? Dengan tanggal, bulan, tahun lahirnya seseorang itu akan diketahui daripada weton, daripada urip hari, urip dina. Karena dari urip dina itulah Anda bisa dipengaruhi, apalagi ketahuan bukunya apa. Karena apa? Dalam setiap buku itu ada dewa-dewa pelindungnya. Jadi hati-hati sekali ketika Anda memberitahu tanggal, bulan, tahun lahir Anda kepada seseorang. Apalagi sekarang itu harus kita ketahui foto kita bisa menyebar di mana-mana, ada di media sosial dan lain sebagainya. Selanjutnya, jangan sampai diketahui kedua nama orang tua Anda. Kedua nama orang tua Anda itu juga adalah cara yang paling sangat luar biasa ampuh untuk melancarkan ilmu pelet. Yang selanjutnya, untuk menjalankan ilmu pelet adalah dengan cara bersentuhan. Itu jauh lebih dahsyat lagi. Contohnya Anda sempat berjabatan tangan, Anda sempat bersentuhan atau hal lain, itu juga ketika Anda bersentuhan dengan seseorang itu dalam waktu si pelaku itu tidak mencuci tangan, maka sentuhan itu bisa digunakan untuk media pelet. Yang selanjutnya, media pelet bisa dijalankan adalah dari bagian-bagian tubuh Anda. Contohnya, potongan rambut, kuku, kulit itu bisa dipakai sarana yang sangat ampuh untuk mempengaruhi Anda secara dahsyat. Lalu, sarana apa lagi yang digunakan pada umumnya adalah pakaian. Baik pakaian luar atau pakaian dalam. Lebih dahsyatnya lagi bila digunakan itu menggunakan pakaian dalam. Jadi ada beberapa ilmu-ilmu
itu yang menggunakan pakaian dalam, seorang wanita atau seorang pria, itu kalau sudah didoakan dengan mantra-mantra tertentu, hasilnya sangat dahsyat dan sangat susah disembuhkan. Yang selanjutnya adalah menjalankan ilmu tersebut. Pada umumnya si pelaku menggunakan beberapa teknik atau beberapa cara ya, atau beberapa cara. Ada juga ketika orang itu menghina si pelaku, meludah, nah itu lebih bahaya lagi. Air liur Anda bisa digunakan sebagai media untuk memelet Anda. Begitu juga telapak kaki. Bila ada seseorang yang berani menginjak seseorang yang tidak dicintainya, telapak kakinya itu bisa dipakai, didoakan untuk memelet orang tersebut. Dan bagaimana di luar konteks itu dalam menjalani ilmu pelet, pada umumnya si pelaku pelet ada juga dengan menggunakan asap rokok. Jadi kalau asap rokok itu mungkin ada ilmu, contohnya Arjuna Nangis, Semar Mesem, ya itu biasanya, atau Ajian Roro Mendut itu biasanya menggunakan asap rokok. Ya, itu menggunakan asap rokok, ya, menggunakan asap rokok. Saya tambahkan lagi beberapa teknik dalam mempengaruhi seseorang. Ada beberapa ilmu dia menggunakan asap rokok. Jadi sasaran yang ada di depan Anda atau di sekeliling Anda akan bisa dipengaruhi dengan asap rokok tersebut. Lalu ada juga dengan menggunakan bau-bauan. Jadi harum-haruman. Siapa yang disasar itu kalau mencium daripada bau harum tersebut, orang itu akan kena. Sebuah daerah mengatakan, kayak di Bali dikatakan sebagai lengis colek. Jadi minyak yang sudah diuripang atau dipasok pati itu dicolek, kemudian dicolek kepada si korban. Sampai kapanpun si korban itu masih ada kena noda daripada minyak tersebut, bahkan tercium aromanya, dijamin si korban akan tetap kena daripada pengaruh pelet tersebut. Lalu ada juga pelet dengan menggunakan minuman. Jadi ada air, didoakan, kemudian dengan minuman, dengan air tersebut diberikan. Ada beberapa ilmu-ilmu yang digunakan. Contoh, kalau dia ilmunya adalah Semar Mesem, ya Arjuna Nangis, itu bisa menggunakan rokok. Kalau zaman dulu menggunakan rokok klobot. Ajian Pengasih Roro Mendut itu juga menggunakan rokok ya. Jadi rokok-rokok tersebut itu ada tekniknya, jadi agak sedikit dibahasakan, kemudian diucapkan mantra, itu bisa mempengaruhi daripada orang-orang sekelilingnya. Contoh, mempengaruhi korban, atau rokok tersebut dia bisa mempengaruhi ketika dalam rapat ya. Jadi salah satu, saya akan sedikit potong mantranya. Ora nekuk titik-titik-titik, nekuk titik-titik-titik. Nah, itu ada. Dengan cara posisi lidah di mana sudah tuh mata ke tujuan si korban. Nah, ketika asap rokok tersebut sampai kepada si korban, digaransi si korban itu akan luluh. Tapi tergantung daripada jana atau daripada kekuatan metafisika atau supranatural si pelaku tersebut. Ada juga yang seperti yang saya katakan tadi, ada juga dia menggunakan kekuatan mantul ke bawah. Jadi menggunakan kekuatan ke ibu pertiwi kemudian naik. Itu salah satunya adalah dengan menggunakan yang namanya ilmu jaring sutra. Jaring sutra agak mirip dengan ilmu jala sutra. Tetapi
serananya agak sedikit berbeda. Tidak akan saya kupas di sini dengan tuntas, nanti ada pada episode berikutnya akan saya kupas apa bahan-bahan atau bagaimana teknik-teknik secara spesifiknya. Di sini ada lagi, yaitu menggunakan ajian Wijoyokusumo. Siapa-siapa saja orang yang gampang terkena ilmu pelet. Ilmu pelet paling gampang menyasar seseorang yang sering mengosongkan pikirannya, yang sering tidak fokus pada sesuatu. Ketika berbicara dengan si pelaku, dia blank pikirannya atau dia tidak fokus atau dia tidak konsentrasi atau kosong pikirannya, pada saat itu ilmu pelet itu gampang masuk. Yang selanjutnya, ilmu pelet gampang sekali mengena orang-orang yang imannya tidak kuat, yang jarang sembahyang, yang jarang berdoa, yang selalu melakukan hal-hal di luar daripada ajaran-ajaran agama. Orang tersebut gampang sekali kena ilmu pelet. Selanjutnya, ilmu pelet itu paling gampang menyasar seseorang yang entah sengaja atau tidak sengaja melakukan penghinaan, terutama yang sengaja. Melakukan penghinaan, semakin menghina seseorang tersebut kepada si pelaku ilmu pelet itu, maka semakin manjur ilmu pelet itu mengenai diri Anda. Contohnya, Anda mencaci maki, menghina fisiknya. Ingat, fisik seseorang, seburuk atau apapun juga adalah ciptaan daripada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda sampai menghina fisiknya, Anda gampang sekali terkena pelet. Begitu juga sampai Anda sampai Anda meludahinya atau mengeluarkan kata-kata sangat kasar, menghina keluarganya, menghina orang tuanya, dijamin semakin keras ilmu pelet itu mengena Anda. Dan perlu Anda ketahui, ilmu pelet yang mengena Anda itu sangat susah sekali disembuhkan. Yang bisa menyembuhkan ya justru adalah si pelaku tersebut. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya bagaimana cara atau teknik pelet itu bekerja dan apa sarana-sarananya. Jadi jiwa yang disebut di sini adalah jiwa asmaranya dia, terenggut. Yang kejadian kemarin di daerah Sumatera juga seperti itu. Tidurnya gelisah, panas dingin, keluar keringat, selalu memimpikan si laki-laki tersebut. Nah, mirip sekali dengan ilmu jaran guyang. Nah, kemudian sempat berbicara dengan saya melalui prediksi online. Ternyata memang pernah melakukan penghinaan dengan cara meludah daripada seorang pria.
Nah, di sini kita sudah ketahui bahwa ketika si wanita itu meludahi daripada si pria, kemudian wanita itu pergi, dia tidak menoleh. Nah, kemungkinan besar air liur inilah yang digunakan, dan itu sangat ampuh sekali. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengantisipasi daripada ilmu-ilmu pelet tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara atau teknik supaya terhindar daripada ilmu pelet, atau bagaimana mengantisipasi bila berhadapan dengan pelaku yang dicurigai sebagai pelaku ilmu pelet. Yang pertama adalah dalam setiap perjalanan Anda kemanapun juga Anda melangkah, ingatlah selalu berdoa. Ingat memohon kepada perlindungan yang Maha Kuasa. Yang selanjutnya, bila Anda bertemu dengan seseorang yang Anda merasa itu tidak membuat diri Anda nyaman, Anda bertemu dengan seseorang yang mungkin tidak Anda cintai, tetapi dia sepertinya memaksa cintanya kepada Anda, tolaklah dengan halus. Atau buatlah alasan-alasan tertentu yang jangan sampai menyinggung perasaannya. Jangan ada kata-kata yang menyakitkan atau sampai menghina. Itu bisa Anda lakukan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah ketika dia melakukan gerakan-gerakan yang kemungkinan dicurigai, adalah melakukan ritual-ritual seperti itu, Anda bisa menjaga jarak. Contohnya, tanpa sadar Anda bersalaman dengan orang tersebut, Anda bisa pura-pura ke toilet, Anda cuci tangan Anda bersih, ataupun Anda mencium aroma-aroma tertentu, Anda kembali juga ke toilet atau apa, Anda berikan aroma-aroma tertentu yang bisa mengalahkan daripada aroma-aroma tersebut. Hindari bertatapan lama lebih daripada 10 detik. Karena apa? Ilmu pelet itu atau disebut juga ilmu pengasih asih dalam hal negatif, itu biasanya dijalankan dengan mantra atau doa-doa tertentu. Dan proses doa atau mantra itu mungkin melalui proses waktu. Makanya sebelum sampai tuntas mantra tersebut, Anda menghindari tatapan matanya atau Anda alihkan ke hal yang lainnya. Yang selanjutnya adalah bertemulah dengan seseorang yang berada pada lingkungan yang cukup ramai atau lingkungan-lingkungan yang ada musik yang bisa merubah daripada konsentrasi daripada si pelaku pelet. Kenapa? Karena ada ruangan-ruangan tertentu yang sunyi atau ruangan yang mendukung ketika si pelaku itu menjalankan ilmu pelet, itu sangat berbahaya. Yang selanjutnya adalah jangan pernah menitipkan baju atau menitipkan pakaian busana Anda kepada si pelaku. Ataupun tanpa sadar mungkin Anda potong rambut, potong kuku di suatu tempat. Hati-hati Anda lihat-lihat orang-orang tersebut apakah ada si pelaku di sana. Yang selanjutnya adalah jangan sekali-sekali memberikan info-info sensitif, terutama tanggal, bulan, tahun kelahiran, nama ibu kandung, dan lain sebagainya yang sangat sensitif kepada orang yang Anda curigai bisa sebagai pelaku-pelaku.
Saya memberikan sebuah teknik atau salah satu cara untuk menetralisir ilmu pelet. Ya, jadi bisa digunakan dengan menggunakan air kelapa hijau, ya, air kelapa hijau yang dipetiknya pada hari-hari keramat, contohnya mungkin pada purnama, Kajang Kliwon, atau hari-hari yang bernuansa spirit cukup tinggi, itu menggunakan air kelapa yang diberikan ritual-ritual doa. Kalau Anda umpamanya tidak hafal dengan atau tidak mengetahui mantra-mantra tersebut, yang terpenting bahwa diniatkan itu sebagai penyembuh. Gunakan air kelapa tersebut untuk mengobati seseorang yang mengena daripada ilmu pelet. Pertama, mohon kepada Yang Maha Kuasa, kemudian juga mohon kepada ibu kandung yang melahirkan Anda. Bila masih hidup bisa langsung, lebih bagus ibu Anda yang mendoakannya. Bila orang tua Anda jauh atau orang tua Anda sudah tidak ada, bisa dengan Anda menghayalkan, mengimajinasikan ibu Anda berada di depan Anda. Lalu itu didoakan, ya, mohon kekuatan daripada ibu kandung dan mohon kekuatan daripada alam semesta ini. Yang selanjutnya juga minta bantuan daripada saudara-saudara yang Anda ajak lahir. Saudara yang Anda ajak lahir itu siapa? Yaitu Kakang Kawa, Kadi Ari-Ari, Kelimo Pancer, atau Icatur Sana atau Kandepat. Saudara yang kita ajak lahir itu yang Anda mohonkan. Selanjutnya, sediakan sarana-sarana ritual sesuai dengan adat istiadat di tempat Anda. Lakukan itu bila dia bulan purnama adalah di saat malam hari. Namun bila jatuhnya pada hari-hari tertentu, contohnya Kajang Kliwon yang lainnya, lakukan itu pada saat jam 12 siang. Setelah itu Anda minum. Bila Anda merasa bahwa energi itu tanpa sadar masuk ke dalam tubuh Anda, contohnya kalau tanpa sadar Anda diberikan minuman atau yang lainnya, atau bisa itu kalau Anda sering ke mimpi-mimpi, Anda lakukan hal tersebut dengan mencuci kepala. Lebih baik hal tersebut Anda lakukan dalam hitungan 3 kali. Maksudnya hitungan-hitungan ganjil, jangan sekali. Lakukan ritual-ritual itu dalam hitungan-hitungan ganjil. Semoga bermanfaat bagi Anda. Salam dunia kendang.